Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Nilamsari, NIM 1318070 dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Struktur Fundamental Ilmu Pengetahuan. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, melainkan saya bersama teman-teman saya. Yang pertama, Khairunisa dengan NIM 1318052 dan Ahmad Joni dengan NIM 1318056. Baik, saya mulai saja presentasi saya. Struktur fundamental ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan yang telah disusun dengan baik. Ilmu pengetahuan bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan adalah ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama, Muhammad Hatta. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Selanjutnya, menurut Dadang Ahmad, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan ilmu itu sendiri. Selanjutnya, syarat-syarat ilmu pengetahuan. Syarat-syarat ilmu pengetahuan diantaranya: 1. Logis atau masuk akal sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. 2. Objektif sesuai berdasarkan objek yang dikaji atau didukung dari fakta empiris. Yang ketiga, metodik, diperoleh dari cara tertentu dan teratur. Yang keempat, sistematik, disusun dalam satu sistem dengan saling berkaitan. Yang kelima, berlaku umum atau universal. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Van Melsen. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai satu keseluruhan yang secara logis koheren. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan tersebut. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Struktur fundamental ilmu pengetahuan. 1. Adanya masalah atau problem. Dia menjelaskan bahwa tidak semua masalah menunjukkan ciri keilmiahan. Suatu masalah disebut masalah ilmiah jika memenuhi persyaratan, yaitu bahwa masalah itu merupakan masalah yang dihadapi dengan sikap dan metode ilmiah. Selanjutnya, adanya sikap dalam arti sikap ilmiah. Menurut BAM, sikap ilmiah meliputi 6 karakteristik pokok, yaitu keingintahuan, spekulasi, kemauan untuk objektif, keterbukaan, kemauan untuk menanggung penilaian, dan kesementaraan. Selanjutnya, metode ilmiah. Dia berpendapat bahwa metode ilmiah itu satu sekaligus banyak. Dikatakan satu karena dalam penerapannya metode ilmiah tidak mengalami persoalan. Adapun dikatakan banyak karena dalam kenyataannya terdapat banyak jalan, yaitu masing-masing ilmu pengetahuan mempunyai metodenya sendiri-sendiri. Yang keempat, adanya aktivitas. Dia mengatakan bahwasannya ilmu pengetahuan adalah apa yang dikerjakan oleh para ilmuwan, yang kemudian biasa disebut dengan riset ilmiah. Selanjutnya, adanya kesimpulan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dihasilkan. Makanya, ilmu pengetahuan sering dipahami sebagai kumpulan pengetahuan, bahkan kumpulan ide-ide adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, adanya pengaruh. Ilmu pengetahuan adalah apa yang digarap oleh ilmu pengetahuan. Bagian apa yang digarap oleh ilmu pengetahuan tersebut kemudian menimbulkan pengaruh yang beraneka ragam, yang dapat dihubungkan pada dua hal, yaitu 1. Pengaruh ilmu pengetahuan terhadap teknologi dan industri, yang disebut dengan ilmu terapan. Yang kedua, pengaruh ilmu terhadap atau dalam masyarakat dan peradaban. Sekian penampilan dari kelompok 5
Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem 1 dengan saling berkaitan. Yang kelima, berlaku umum atau universal. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Van Melson. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai satu keseluruhan yang secara logis koheren. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan tersebut. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan.